Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Sulkhafi dari Prodi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Madura angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan makalah yang berjudul Sejarah Asbabul Wurud Hadis. Masuk ke slide yang pertama, yaitu latar belakang munculnya ilmu asbabul wurud. Mengapa ilmu ini diperlukan? Karena pertama, pada masa Nabi hidup, hadis hanya obrolan harian antar sahabat. Namun setelah Nabi wafat, hadis ini ditulis dalam bentuk teks tanpa ada prakteknya. Karena masalah inilah banyak hadis yang menimbulkan pertanyaan. Yang kedua, mayoritas riwayat hanya mencantumkan matan tanpa latar belakang. Karena seiring berkembangnya generasi baru, muncul pertanyaan, mengapa Nabi menyampaikan hadis ini, atau kenapa Nabi melakukan perbuatan ini. Karena itu, untuk menjawab pertanyaan ini, para ulama membentuk ilmu asbabul wurud sebagai cabang dari ilmu hadis, yaitu ilmu yang mengkaji tentang sebab-sebab Nabi mengucapkan suatu hadis. Lanjut ke slide yang kedua, yaitu perkembangan dan fungsi ilmu asbabul wurud. Pertama, perkembangan historis, yaitu ilmu ini berkembang bersamaan dengan perhatian ulama kepada asbabun nuzul. Perkembangan yang kedua, ulama mulai menyusun riwayat-riwayat sebab munculnya hadis. Karena hadis juga seperti Al-Quran membutuhkan pemahaman kontekstual, maka para ulama menghimpun riwayat sebab urut hadis, meskipun awalnya belum tersusun rapi dalam bentuk kitab. Baik, fungsi utama dari ilmu asbabul wurud ini yaitu yang pertama, menjelaskan latar belakang munculnya suatu hadis. Kedua, membantu memahami makna hadis secara sempurna, bukan sekedar tekstual. Ketiga, menentukan hadis yang terdahulu dan yang kemudian dalam kurung nasih atau mansukh. Yang keempat, mencegah salah tafsir yang dapat melahirkan setiap sikap ekstrim dan penyimpangan dalam dakwah atau fatwa. Masuk ke slide yang ketiga, yaitu faktor penyebab Nabi menyampaikan hadis dan kesimpulan. Yaitu ada 3 faktor yang menyebabkan Nabi menyampaikan hadis. Yang pertama, al-budu al-mukhtibi, yaitu kondisi Nabi sendiri atau keinginan Nabi sendiri. Seperti contoh, Nabi berbekam ketika sakit saat ihram, dan Nabi memakai tongkat saat sholat ketika wudhu. Yang kedua, al-budu al-mukhtabi, yaitu faktor penanya, siapa yang bertanya kepada Nabi, dan jawaban Nabi tergantung pada yang bertanya. Yaitu seseorang bertanya adalah orang yang menunda sholat. Nabi berkata, sholatlah tepat waktu. Dan Nabi berkata kepada orang dan seorang anak, berbaktilah kepada orang tua. Faktor yang ketiga yaitu al-budu az-zamani, yaitu kondisi zaman, seperti larangan ziarah kubur saat masa-masa pertamanya Islam, dan kemudian dibolehkan ketika masyarakat sudah keyakinannya sudah kuat. Terakhir, kesimpulan, yaitu ilmu asbabul wurud ini adalah kunci untuk memahami teks hadis atau matan hadis secara utuh. Dan tanpa mengetahui latar belakang hadis, penafsiran bisa keliru dan memunculkan ekstremisme. Maka pendekatan ini sangat penting dalam dakwah, pendidikan, dan fatwa masa kini, agar hadis benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.